にしてんじゃねえ。 Loh kok hilang? Let's go. Halo cuy, gimana skapza nih? Nah, kalau kemarin gua udah ngebahas Kyokara Orewa yang versi doramanya yang 10 episode itu cuy. Nah, kali ini gue bakal ngebahas Kyokara Orewa yang versi The Movie-nya cuy. Tapi di film ini gue bikin 2 part cuy, karena filmnya kepanjangan. Dan di film ini banyak sekali adegan bertarung yang sangat seru. Sebelum masuk ke videonya, mending lu subscribe dulu cuy. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya, biar kagak ketinggalan video terbaru dari Wana Kirun cuy. Oke, langsung aja skuy deh. Brody's got the chalk. Brody's got the chalk. Film diawali dengan diperlihatkannya 2 anak dari sekolah Akashi. Dan salah satu anak tersebut adalah anak baru di sekolah Akashi yang bernama Satoru. Di perjalanan, Satoru bercerita bahwa ia mengeluh karena masuk sekolah berandalan seperti sekolah Akashi. Karena terburu-buru, Imai pun menabrak Satoru dari belakang. Satoru yang tidak pernah mengenal dunia perbadungan, ia pun memanggil Imai dan dihentikan oleh temannya. Temannya berkata bahwa Imai adalah salah satu orang yang dapat mengalahkan Sagara. Lalu Satoru bertanya mengenai orang yang satu lagi, yang mirip muka monyet. Karena ucapan Satoru terlalu keras, Tanigawa yang mendengarnya langsung berbalik badan dan membentak keduanya. Lalu Imai memarahi Tanigawa, karena menurutnya ia tidak akan melawan orang yang lemah. Tiba-tiba dari belakang, Imai ditendang oleh Mitsuhashi. Mitsuhashi mengatakan bahwa Imai telah memberikan Riko jus, sehingga membuat Mitsuhashi marah karena kekasih wanitanya dibelikan jus oleh musuh rivalnya. Imai menjelaskan kepada Mitsuhashi bahwa lelaki yang disapa oleh wanita ketika jalan, maka ia harus membelikan sesuatu untuk wanita tersebut. Mitsuhashi pun melecehkan Imai dengan berkata bahwa jus yang diberikannya sudah berubah menjadi air hujan, sehingga membuat Imai marah dan... Emang dia berdua kalau berantem kagak pernah jelas cuy. Udah bener dah, amazing. Lalu datang Ito dan Riko yang berniat menghentikan sikap memalukan Mitsuhashi. Karena Mitsuhashi batu, ia pun langsung dipelintir oleh Riko. Lalu datanglah Kyoko dan Akemi yang bertanya apa yang dilakukannya. Seperti biasanya, Kyoko yang ganas kalau bertemu sang idoinya yaitu Ito langsung berbucin ria cuy. Kembali lagi ke Satoru, yang dimana ia sudah tiba di gang sekolah sambil bercerita kepada temannya bahwa ada salah satu sekolah yang menumpang di sekolahnya karena sekolah mereka sedang terbakar cuy. Dan tiba-tiba temannya Satoru terkejut melihat anak sekolah yang menumpang di sekolah mereka, yang ternyata sekolah tersebut bernama Sekolah Hokune. Dan ketua mereka pun memperkenalkan diri yang bernama Otake dan wakilnya Yanagi. Terlihat murid Akashi tidak senang dengan kehadiran Otake beserta anak sekolahnya. Yanagi mengatakan bahwa Akashi sudah tidak memiliki ketua sehingga mudah ditaklukkan. Akan tetapi, Yanagi berkata bahwa masih ada satu sekolah yaitu SMA Nanko yang diketuai oleh Mitsuhashi dan Ito. Dan mereka pun berniat menghancurkan mereka untuk memperluas wilayah kekuasaannya cuy. Shin berpindah ke Sagawa yang memberikan informasi bahwa Akashi kedatangan sekolah Hokune, yang dimana sekolah tersebut lebih kejam dari sekolah Akashi. Mitsuhashi pun tidak memperdulikan perkataan Sagawa. Dan Mitsuhashi pun berkata bahwa dirinya adalah orang terkuat nomor 1 di Chiba. Mitsuhashi yang kesal mendengar ocehan Sagawa langsung melempar petasan, yang membuat Sagawa terkejut. Dan Mitsuhashi pun menendang masa depannya Sagawa cuy. Terlihat di sekolah Akashi, di mana Otake dan teman-temannya sudah mulai membuat kerusuhan dengan merebut markas milik Akashi. Dan akhirnya markas Akashi berhasil dikuasai oleh Otake dan Yanagi. Yanagi pun mengatakan kepada murid di sana, jika mereka ingin selamat, maka mereka semua harus membeli jimat seharga 5.000 yen. Di dalam sekolah, temannya menceritakan bahwa ia habis beli jimat dari sekolah Hokune. Satoru yang tidak mengenali dunia perbadungan langsung berkata bahwa itu adalah hal terbodoh yang temannya beli.
Saat di perjalanan pulang, Satoru dan temannya tiba-tiba dijegat oleh anak Hokune. Karena Satoru tidak membeli jimat dari Hokune, ia pun langsung dipukul habis-habisan oleh anak Hokune. Scene berpindah ke Otake, di mana ada 2 orang anak Kakashi yang dipukuli karena tidak membeli jimat kepadanya. Tiba-tiba datang Mitsuhashi dan Ito melihat kejadian tersebut. Dan anak Hokune pun melempar salah satu anak Kakashi ke Mitsuhashi. Dengan mudahnya, Mitsuhashi mengembalikan anak tersebut kepada anak Hokune. Dan anak Hokune tersebut berkata bahwa tadi adalah perkenalan sekolahnya kepada sekolah Mitsuhashi. Karena Mitsuhashi orangnya bodoh amatan, ia pun berlagas lengean yang membuat anak Hokune kesal dan mulai menyerang Mitsuhashi. Ito pun tidak percaya melihat Mitsuhashi meladeni anak Hokune dan berpikir bahwa mereka akan mulai berperang lagi. Terlihat Mitsuhashi sangat mudah mengalahkan anak Hokune tersebut. Karena digantungi amarah, Ito pun langsung menghentikan Mitsuhashi. Karena sudah kesal, anak Hokune tersebut mengeluarkan rantai besi dari belakang bajunya. Gue heran, kagak sakit apa itu rantai dibawa-bawa. Mitsuhashi yang melihatnya berkata bahwa ia tidak akan terkalahkan walaupun mereka harus menggunakan rantai. Benar saja, Mitsuhashi sangat mudah mengelabui anak Hokune tersebut. Ketika hendak lari, Otake menjegatnya. Dan Mitsuhashi pun tertawa karena melihat Otake yang tinggi badannya seperti gorila cuy. Otake yang tidak terima berniat untuk menghajarnya. Akan tetapi, Mitsuhashi dan Ito sangat mudah untuk kabur. Dan mereka pun dikejar oleh anak Hokune. Idih, saik bener nih Mitsuhashi. Nemu baik sepedanya cuy. Karena ingin cepat-cepat pergi, Ito pun membantu mengayuh sepeda. Akan tetapi, Mitsuhashi malah protes cuy. Ya iyalah protes, kan dia jadi gerjel-gerjel kakinya cuy ya. Kan kagak enak ya. I'm not understand man. Dan mereka berdua pun berhasil lolos cuy. Karena mendengar perkataan Mitsuhashi tadi, salah satu anak Hokune tersenyum. Karena menurutnya Otake memang seperti gorila. Otake yang mendengarnya langsung menghajar anak tersebut. Scene berpindah ke Satoru, yang dimana ia melaporkan kelakuan sikap anak Hokune yang memaksa mereka membeli jimat kepadanya. Setelah keluar ruang guru, Satoru dijegat anak Hokune yang sudah tahu bahwa Satoru memberitahukan anak Hokune ke guru cuy. Di rumahnya terlihat Satoru yang sedang mengobati lukanya. Lalu datanglah saudaranya yang bernama Ryoko. Nah, Ryoko ini mirip-mirip sama Riko cuy. Kayak gimana miripnya? Nih kita lanjutin aja filmnya cuy. Ryoko yang tidak terima saudaranya dipukuli berniat balas dendam dan menanyakan siapa yang telah menghajarnya. Karena Satoru mengkhawatirkan Ryoko, ia pun berkata bahwa Mitsuhashi lah yang telah menghajarnya. Dan mengatakan bahwa dia adalah orang yang kuat sehingga niat Ryoko yang ingin membalaskan dendam saudaranya menjadi hilang. Akan tetapi, Ryoko yang bersikeras membalaskan dendamnya langsung mendatangi Mitsuhashi di SMA Nanko. Terlihat Riko dan Mitsuhashi yang kedatangan Imae. Karena sapaan Mitsuhashi tidak dijawab, ia pun menjadi kesal. Dan ternyata tujuan Imae datang ke sana adalah berusaha untuk mendapatkan hatinya si Riko cuy, dengan menjadi pengawal dari ancaman sekolah Hokune. Di perjalanan mereka bertiga dibuntuti oleh Ryoko yang menantikan agar Mitsuhashi jalan sendiri. Dan benar saja ketika Mitsuhashi jalan sendiri, Ryoko pun menjegatnya. Setelah melihat sekitar aman dari Riko, Mitsuhashi pun mencoba merayu Ryoko dengan mengatakan bahwa dirinya orang yang sangat populer di Chiba. Dan Ryoko pun mengeluarkan pedang bambunya dan berkata bahwa Mitsuhashi telah menghajar saudaranya. Mitsuhashi yang heran berkata bahwa ia tidak pernah melakukan pertengkaran sia-sia. Ryoko yang tidak percaya langsung mengayunkan pedang bambunya ke Mitsuhashi. Dan Mitsuhashi pun sangat mudah menghindarinya dan langsung bergegas pergi dari Ryoko. Lalu Ryoko pun mengejar Mitsuhashi hingga sampai ke tempatnya Riko. Mitsuhashi yang panik langsung berlindung di balik badannya Riko dan berkata bahwa wanita tersebut akan menghajarnya. Riko yang tahu bahwa kekasihnya tidak akan melawan wanita, ia pun bersiap-siap untuk bertarung melawan Ryoko. Ryoko yang kesal karena dibilang harus pelan-pelan main pedangnya, ia pun mengarahkan pedangnya ke Mitsuhashi. Dan Mitsuhashi pun berhasil ditusuk oleh Ryoko yang membuatnya menjadi nangis cuy. Jagoan bisa nangis juga ya ternyata. Bener-bener dah Mitsuhashi. Malu-maluin banget di depan cewek juga. Amazing. Riko pun langsung melempar sesuatu yang membuat pandangan Ryoko terhalang. Dan Riko pun pergi dari sana cuy.
Karena malu sama kekasihnya, Mitsuhashi pun bangkit dari rasa sakitnya dan melakukan hal yang nggak masuk akal cuy. Mitsuhashi pun langsung berkata kepada Riko agar ia tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia telah dikalahkan oleh seorang wanita. Kembali lagi ke Ryoko, yang dimana ia mengajak Imai pergi sebentar. Karena kelamaan jomblo, Imai pun mengira bahwa Ryoko menyukai dirinya. Lalu Ryoko pun bertanya kepada Imai, di mana Mitsuhashi? Dan Imai pun berkata bahwa Mitsuhashi adalah musuhnya cuy. Tiba-tiba Tanigawa melihat Mitsuhashi dan mereka bertiga pun langsung menghampirinya. Mitsuhashi yang takut dengan Ryoko langsung menjadikan Imai umpan dengan menganggap Imai sebagai abangnya Mitsuhashi. Dan Mitsuhashi pun menggoda Imai karena sudah jalan dengan Ryoko. Ryoko yang percaya bahwa Imai yang menyuruh Mitsuhashi, ia pun memukul kepala Imai hingga jatuh cuy. Mitsuhashi yang melihatnya langsung menertawai Imai dan berkata bahwa Imai sudah dikalahkan oleh wanita cuy. Scene berganti ke Satoru, yang dimana ia masih dihajar oleh anak Hokune. Hal itu terjadi karena ia belum membeli jimat dari anak Hokune. Di sini terlihat Kyoko dan Akemi yang melihat kejadian tersebut dan langsung mulai menghajar anak Hokune tersebut dengan mudah. Tiba-tiba datanglah Ito yang melihat Kyoko, sehingga membuat Kyoko panik karena ia takut jika Ito tahu ia sudah menghajar anak Hokune. Lalu Ito bertanya kepada Kyoko apa yang dilakukannya di sini. Dengan gaya gemulainya, Kyoko pun berkata bahwa anak Hokune hanya bertanya arah ke stasiun terdekat cuy. Karena tidak ada yang mengikuti Kyoko, Kyoko pun menangis. Dan Ito menyuruh dia agar jalan duluan ke stasiun. Ito yang kesal karena wanitanya dikacangin langsung menghabisi anak Hokune tersebut cuy. Satoru yang panik karena sudah menuduh Mitsuhashi langsung berterima kasih dan pergi meninggalkan Ito. Lalu datanglah Otake dan Yanagi yang memarahi anak buahnya karena kalah oleh satu orang. Karena Mitsuhashi dan Ito sudah mengusik sekolah Hokune, Otake dan Yanagi pun berniat melawan Mitsuhashi dan Ito. Keesokan harinya terlihat Satoru yang panik melihat anak Hokune yang berjalan menghampirinya. Dan Satoru pun masuk ke kamar mandi, yang dimana ternyata sudah banyak anak Hokune. Sehingga ia menjadi bahan bulian di sana cuy. Lalu datanglah Yanagi yang memarahi anak buahnya karena sudah membuli Satoru. Lalu Otake dan Yanagi mengantarkan pulang Satoru dan bertemu dengan Ryoko. Lalu Ryoko mengatakan bahwa apakah mereka berdua yang mengganggu dirinya. Satoru pun berkata bahwa Otake dan Yanagi melindunginya. Lalu mereka berterima kasih ke keduanya. Terlihat Ito dan Mitsuhashi memperhatikan Ryoko dan Satoru. Mitsuhashi berkata bahwa Satoru menuduh dirinya lah yang telah menghajarnya. Kembali lagi ke Satoru, yang dimana ia dihampiri oleh Ito yang meminta penjelasan kepada Satoru mengapa ia menuduh Mitsuhashi yang telah memukulinya. Mendengar sahabatnya dikatai berandalan, Ito pun langsung memarahi Satoru yang didengar oleh Otake. Otake pun berkata bahwa Ito hanya bisa menjadi yang nomor satu dengan cara melawan orang lemah saja. Otake pun menyuruh Satoru pergi dari sana. Lalu Otake mulai mengayunkan pukulannya ke Ito cuy. Dan mulailah pertarungan antara Ito dengan Otake. Di sini terlihat perbedaan kekuatan yang dimana Otake lebih kuat dari Ito, sehingga Ito pun kewalahan melawannya. Ketika ingin menghabisi Ito, Satoru berkata kepada Otake bahwa ada orang lain yang memanggil polisi, sehingga mereka berdua pun pergi meninggalkan Ito. Karena filmnya panjang banget, mari kita lanjutkan ke part 2-nya cuy. Oke, thank you cuy. Assalamualaikum. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth.